Overthinking. Ini jadi salah satu sobat karib kaula 20-an, 30-an. Kita dihadapkan sama situasi yang membingungkan setelah kita selesai menjalani pendidikan. Selagi SD, SMP, SMA, kuliah, kita punya track yang jelas, apa yang harus kita lakukan, target apa yang kita capai, dan waktu belajar serta evaluasi yang jelas setiap semester, setiap setengah semester, sampai ujungnya kita lulus. Bahkan ketika kita nyusun skripsi itu kan ada sempronya dulu ya, atau penjelasan apa yang mau kita lakukan terhadap skripsi kita, mau dibawa kemana nih, tema tulisan yang mau kita angkat. Udah jelas gitu, bab satunya mau nulis apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita dihadapkan sama realita di mana kita tuh nggak punya kejelasan track gitu ya. Nggak punya arahan yang oke, kita kemana nih di sini, kan udah selesai sekolah. Entah itu kita mau kerja, entah itu kita mau buka usaha, entah itu kita juga mau sekolah lagi mungkin. Tuh nggak ada track yang jelas. Kita tuh bener-bener dibebasin untuk memilih jalan kita masing-masing. Dan mungkin itulah yang bikin semua orang di usia 20-30 itu mengalami quarter life crisis. Mereka kebingungan, kita semua kebingungan jalan apa yang mau kita tempuh. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu terlalu khawatir karena kamu itu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mengalaminya dan termasuk aku. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa nggak tahu, nggak ngerti, atau kebingungan sendirian. Karena kita semua ngalamin itu, kita semua juga nggak tahu setelah selesai berpendidikan apa yang harus dilakukan gitu, nggak ada yang tahu. Yang dilakukan adalah pelan-pelan aja jalanin apa yang di depan gitu. Gimana aku lepas dari overthinking? Sebenarnya kalau aku pribadi itu kalau punya kesibukan, hal yang aku lakuin, aku nggak terlalu punya banyak waktu untuk overthinking gitu. Jadi aku harus sibuk, harus ngelakuin hal-hal biar aku nggak banyak pikiran. Dan biasanya aku itu overthinking kalau dipancing, kalau terpancing lebih tepatnya, ngobrol sama temen dan bahas apa, jadi overthinking. Aku selalu punya keyakinan semua akan baik-baik aja dan aku juga akan baik-baik aja. Dari dulu aku udah punya pikiran kayak gitu. Tapi waktu aku ngerjain skripsi, aku tuh overthinking lagi gitu, karena aku lulusnya nggak 4 tahun, lebih dari 4 tahun, sekitar 5 tahun. Jadi waktu itu banyak tekanan lah, banyak pikiran, tekanan, terus sambil ngerjain skripsi juga dan lain sebagainya. Kalau aku bener-bener stres banget, aku itu mencoba untuk jalan pagi. Aku jalan pagi selepas subuh, harus selepas subuh sebelum mataharinya keluar. Nah, di jalan pagi itu kadang aku cuma jalan aja, nggak mikir gitu. Kayak cuma ngeliatin mobil, ngeliatin orang-orang pada berangkat, anak-anak pada sekolah, ngeliatin sawah, ngeliatin jalan bolong, menikmati angin pagi. Cuma ke situ aja fokusnya, terus mulai kelihatan matahari pagi. Ya aku mencoba relax gitu. Terus tapi ada juga saat-saat dimana aku memikirkan banyak skenario. Jadi aku sambil jalan pagi sambil mikirin banyak, bukan mikirin banyak skenario sih, lebih merenungkan. Terus di satu titik, ini aku ingat banget sih, lagi jalan di depan kampus, jalan pagi karena aku stres waktu itu. Aku jalan dan jalan nunduk gitu ya, maksudnya jalannya cuma ngeliatin sepatu aja ke bawah, terus mikirin banyak hal tentang yang lagi dihadapi. Terus aku mikir kayak, sebelumnya aku pernah kok ngelaluin yang berat juga. Sebelumnya aku kuat tahu jalanin hal-hal yang berat. Dan selesai kok masalahnya. Dan bisa kok aku lalui. Terus di titik itu aku langsung kayak, oh iya ya, aku tuh harusnya nggak perlu khawatir lagi tentang apa yang lagi aku hadapin, apa yang aku khawatirkan terhadap diriku sendiri. Saat itu, saat aku lagi stres-stresnya, banyak pikiran dan banyak tekanan, aku bisa kok ngelaluin hal-hal yang berat sebelumnya. Berarti kali ini aku juga pasti akan melalui hal-hal berat ini gitu. Jadi ketika pikiran itu muncul lagi, aku kan udah punya pikiran itu sebelumnya, tapi karena kondisinya, tekanannya lumayan
keras, lumayan kuat, jadi lupa. Nah, sejak saat itu aku menginternalisasi ke dalam diriku pikiran itu. Aku akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja. Dan aku yakin kalau misalkan aku bisa melalui hal itu, melalui hal berat sebelumnya, dan aku masih baik-baik aja sampai sekarang, dan ketika aku dihadapkan lagi sama yang hal berat, berarti aku pasti bisa ngelaluinya dong. Dan aku jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi istilahnya, aku nih udah lebih kuat dari sebelumnya karena aku tuh udah pernah ngelaluin yang berat. Dan itu hal yang kadang nggak kita sadari gitu. Ternyata tuh kita kuat tau. Ternyata kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Itu yang bikin aku sekarang, karena itu pas jalan kaki terakhir, aku stres banget itu. Ngena banget di otak, jadi tuh bener-bener aku tanaman ke hati gitu. Semua akan baik-baik aja, aku akan baik-baik aja, dan aku lebih kuat dari sebelumnya. Itu yang bikin aku mereduce atau mengurangi overthinkingku. Yang kedua adalah kemampuan untuk nge-shifting pikiran negatif ke pikiran positif. Ini benar-benar sangat merubah gitu ya, karena overthinking itu kan kebanyakan pikiran negatif. Hal-hal yang belum terjadi, yang kita khawatirkan, yang sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Kalau kita punya kemampuan untuk nge-shift ke positive mindset atau pikiran-pikiran yang baik, kamu bakal bisa mengendalikan diri kamu dengan lebih baik juga. Karena kamu nggak membiarkan dominasi terhadap pikiran-pikiran negatif di dalam diri kamu. Kamu mengambil alih gitu. Jadi aku mengistilahkan shifting ke positive mindset ini seperti kita ngambil alih power kita dari pikiran-pikiran negatif yang belum terjadi. Memang apa yang kita takutkan itu bentuk dari survival mode-nya otak kita. Tapi kita nggak mau kan terlarut-larut dalam pikiran negatif itu atau overthinking itu. Yang kita lakukan ya apa yang bisa dilakukan sekarang. Dan itu caranya ya shift, rebut lagi power kamu, kendalikan lagi diri kamu sendiri. Dan itu bikin kamu punya kesadaran yang penuh atau conscious gitu ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan emang berdasarkan kesadaran kamu. Nggak berdasarkan kekhawatiran, perasaan kamu, atau pikiran yang belum terjadi juga. Itu cuma skenario di otak gitu. Jadi kemampuan shifting itu sangat penting. Dua hal itu yang aku pegang terus dan aku coba terapkan terus. Walaupun banyak tantangannya, tapi aku mencoba terapkan terus. Pasti kamu nggak mau kan overthinking terus. Overthinking itu kan menguras energi ya. Bikin kita khawatir dan bikin nakut-nakutin kita aja gitu. Kalau kita punya kendali terhadap diri kita tahu apa yang kita pikirkan itu kan belum terjadi. Jadinya fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Belajar bisa mengendalikan hal-hal yang bisa kamu kontrol aja. Hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol itu dilepasin. Mungkin kamu bisa baca buku filosofi teras. Di situ ada bab tentang dikotomi kendali. Jadi kamu nggak stres, nggak terlalu stres dengan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan, tapi kamu lebih mengontrol hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Mungkin shifting to positive mindset juga bisa dibilang shifting to hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Seperti respon kamu, seperti apa yang bisa kamu pikirkan, apa yang bisa kamu kerjakan, lakuin hal-hal itu tadi. Biar nggak terlalu overthinking, biar nggak overthinking lagi lebih tepat. Oke? My ultimate overthinking ini menurut aku overthinking yang paling jauh. Jujur aja, aku itu karakter orang yang cuek. Jadi, seringkali overthinkingku itu ke-trigger orang lain. Atau aku lagi ngobrol sama orang lain. Dan setelah kuliah, ini dia overthinkingku yang paling ultimate. Ini juga ke-trigger karena ngobrol sama temen aku. Jadi teman aku bilang kalau ngelihat teman-teman kita yang lain, karena mungkin kita termasuk orang yang lulusnya telat gitu ya ketimbang teman-teman yang lain. Terus teman-teman yang udah lulus duluan tuh udah ABC dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus aku abis itu jadi mikir kan, jadi overthinking tuh ke
kepancing gitu ya, ke-trigger sama obrolan itu. Kalau ngeliat ini udah kayak gini, kita masih belum ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Terus kayak, iya ya. Nah setelah ngobrol itu aku jadi merenung, jadi overthinking. Mau ngapain ya? Apa yang mau aku lakukan? Apa yang mau aku capai gitu? Maksudnya yang aku suka gitu, yang emang aku concern di situ gitu. Terus habis itu aku mikir, oke, tujuanku sekarang adalah cari uang. Aku mau mandiri, minimal aku bisa menafkahi diriku sendiri lah, nggak nyusahin orang tua lagi. Karena aku udah seperempat abad umurnya, udah 25 tahun, dan kayak rada aneh juga gitu loh, maksudnya kayak ngerasa harusnya aku udah menghasilkan uang sendiri di umur segini, kayak gitu. Terus oke, targetku berarti kan nyari kerja, nyari uang gitu kan, cari nafkah untuk diri sendiri. Terus habis itu nggak selesai sampai di situ aja, aku masih lanjut overthinkingnya. Tapi aku mau nyari uang aja gitu, enggak dong. Aku di dunia ini nggak mau nyari uang aja lah gitu. Terus habis itu aku mikir apa yang mau aku lakukan. Terus aku banyak nonton, yang paling mempengaruhi aku tuh aku nonton Endgame sih, podcastnya Pagita. Itu kan bintang tamunya keren-keren ya, narasumbernya itu keren-keren banget. Dan di situ karena banyak banget bidang yang diundang, dari saintis, pengusaha, terus juga musisi dan lain sebagainya. Itu jadi bikin aku punya banyak banget gambaran, dan di situ aku mulai rasa aku mau punya mimpi, aku mau punya hal yang mau aku perjuangkan gitu. Ternyata aku sadar sebelumnya aku tuh nggak terlalu punya akses terhadap informasi yang banyak gitu. Jadinya pilihan aku bermimpi gitu ya terkesan sedikit karena aku nggak punya banyak informasi. Ketika aku nonton Pagita, ketika aku nonton Endgame, itu pas masa-masa setelah COVID tuh banyak saintis-saintis yang diundang, apalagi penemu AstraZeneca itu kan orang Indonesia ya, di UK. Itu salah satunya kan orang Indonesia. Aku pengen jadi saintis tuh pas nonton itu. Sedangkan backgroundku fisik, aku hubungan internasional. Nggak nyambung banget dong, aku nggak punya kemampuan sama sekali gitu. Tapi ngelihat banyak sekali saintis yang diundang, banyak sekali akademisi yang diundang, aku ngerasa pengen jadi saintis. Ada juga aku pengen jadi pebisnis, ada juga aku pengen jadi, pokoknya banyak lah aku pengennya ketika aku nonton Endgame itu. Dan dari situ aku mikir, oke, aku mau bermimpi tinggi. Aku mau bermimpi sesuai dengan kesukaan aku dan concern dan kekhawatiran aku. Udah tuh, aku mentarget cita-cita menurut aku tinggi sih. Cuma aku nggak perlu kasih tahu di sini. Aku nggak tahu itu kapan akan terjadi. Nah, setelah punya banyak resource, setelah itu aku mulai, oke, aku punya mimpi yang tinggi gitu. Udah tuh, overthinking kan mencari duit, terus punya mimpi yang tinggi. Sebenarnya sih kayak ngerasa, aduh mimpinya tinggi banget nih, kecapean apa enggak ya gitu. Tapi aku dapet quote, kalau mimpi kamu belum bikin kamu takut, berarti mimpi kamu belum cukup tinggi. Langsung kayak, kayaknya nggak ada salahnya kan bermimpi tinggi gitu loh. Nggak ada yang ngomelin. Ternyata tuh punya mimpi, punya keinginan yang mau dicapai, itu menjadi bahan bakar kita untuk bertahan dalam artian bertahan di dunia ini gitu. Aku dari awal udah mikir, aku butuh uang untuk hidup, tapi aku juga mau menghidupkan mimpiku gitu. Dan aku ngeset mimpi yang lumayan tinggi bagiku, dan semoga pelan-pelan bisa aku hidupi dan bisa tumbuh gitu. Dan mimpinya nggak cuma satu, jujur mimpinya nggak cuma satu, ada beberapa, dan semoga tercapai. Tapi itulah overthinkingku di tahap kedua. Setelah itu aku mikir lagi, terus kalau mimpinya udah tercapai, apa yang mau aku lakuin? Kebanyakan mikir ya, overthinkingku terlalu over. Terus aku mikir, walaupun mimpi aku belum tercapai, tapi aku udah mikir ke sana. Terus habis itu aku kepikiran tentang kematian. Di dunia ini kan nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, yaitu kematian. Dan di situ aku mulai merenung lebih dalam lagi, mulai kayak, oh iya ya,
kita nggak akan lama loh di dunia ini, kita cuma mampir aja di dunia ini. Terus aku jadi mulai mikir, sejauh ini apa yang udah aku perbuat, dan kedepannya apa yang mau aku lakukan gitu. Terus karena aku overthinking sampai mikirin kematian, aku jadi merenungkan kembali diriku, merenungkan apa yang udah aku lakukan sejauh ini, dan kira-kira apa yang mau aku lakukan ke depannya. Dan dari situ aku berpikir untuk belajar lebih dalam lagi, lebih serius lagi, karena sebelumnya aku nggak belajar tentang agamaku sendiri, tentang keyakinanku sendiri. Karena pada dasarnya kita nanti ujungnya mati kan. Kalau di keyakinanku dalam agama Islam, kita punya kewajiban yang harus kita lakukan sebagai muslim, yang mana nanti itu sebagai bekal kita ke depan gitu, bekal kita pasca di dunia, karena kita punya banyak stage lagi yang harus dilalui sebelum nanti sampai final di ujung atau di paradise. Jadi kita butuh bekal. Nah, habis itu aku jadi lebih, nggak tahu kenapa, overthinking jadi lebih tenang. Oh, oke. Istilahnya kayak aku punya track, aku udah kepikiran track sampai aku mati gitu kan. Udah punya bayangan gitu, udah punya, oh iya aku belum belajar lagi nih tentang agama aku belum punya bekal lagi nih pasca kematian gitu. Jadi aku ngerasa aku udah ketemu tuh titiknya, yaitu kematian kan, mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan setelah kematian. Yang bisa kita lakukan ya sekarang nih pas masih hidup. Jadi aku ngerasa punya track yang jelas, karena ujungnya kalau dalam agamaku ujungnya jelas, mempersiapkan kematian gitu. Jangan abai, jangan nggak berpikir, jangan bertindak sewenang-wenang, jangan bertindak semaunya gitu. Itu my ultimate overthinking tuh ternyata nembusnya di situ. Ya, dan dari situ aku fokuskan diriku ngelakuin hal yang harus aku lakukan, mencari nafkah, terus menghidupi cita-citaku, mimpi-mimpiku, walaupun aku nggak tahu kapan itu terjadi, tapi aku mau penuh gitu, penuh dalam hidup. Aku nggak mau nyesel, nggak mencoba menghidupi mimpi-mimpiku. Yang paling aku jadi panutan tuh Panji sih. Panji tuh sampai ke New York untuk realisasikan mimpinya, dan tentu dengan prepare, nggak bisa merealisasikan mimpi dengan nggak berpikir gitu. Dan itu yang bikin aku berani untuk mimpi, berani untuk menghidupi mimpi. Dan yang ketiga, aku mau hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang aku yakini, yaitu agama Islam. Dan setelah overthinking itu, banyak gejolak batin yang terjadi, tapi setelah itu aku ngerasa lebih tenang gitu, karena aku mulai belajar agamaku, aku mulai mempercayai sepenuhnya hidupku kepada penciptaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukanlah kendali terhadap dirimu sendiri, karena di tengah dunia yang makin gak karu-karuan ini, di tengah distraksi yang banyak banget di luar sana, kamu harus punya kendali terhadap hidup kamu. Kamu harus memprioritaskan hal-hal yang penting, melakukan hal-hal yang penting dulu terhadap hidup kamu gitu. Baru hal-hal lain yang less penting, yang nggak penting, bahkan hiburan gitu. Jangan sampai abai terhadap hal yang penting dalam hidup kamu. Aku nggak mau kamu menyesal karena membuang-buang waktu. Dan jangan lupa menikmati setiap hari di hidupmu. Karena pada kenyataannya hidup tuh kan hari ini. Besok kita nggak tahu masih hidup atau enggak. Dan kemarin itu kan cuma kenangan gitu, maksudnya masa lalu yang kita juga nggak bisa balik ke sana lagi. Jadi nikmatilah hari demi hari kamu. Oke? Semoga video bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan juga like. Sampai ketemu di video yang lain. Bye!